Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, minggu ini kita akan belajar tema 4, subtema 1. Kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia. Tahukah kalian, 65% sampai 75% manusia tersusun dari cairan yaitu darah. Dalam Al-Quran bisa kita lihat dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Jadi, darah berfungsi makanan hasil pencernaan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Selanjutnya, peredaran atau aliran darah pada tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung orang dewasa berukuran sekepalan tangan orang dewasa seberat 300 gram kira-kira. Di dalam jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai pemompa darah jantung mempunyai otot-otot kuat. Ada otot bilik lebih tebal daripada serambi karena otot bilik berfungsi untuk memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam bilik dan serambi terdapat pemisah yaitu yang disebut katup jantung. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dan diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh darah itu terdiri dan pembuluh darah vena. Pembuluh arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri yang paling besar disebut aorta. Sedangkan pembuluh darah vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida keluar ke seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya, darah dalam tubuh manusia beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Jadi jalur peredarannya serambi kiri menuju bilik kiri menuju seluruh tubuh menuju serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil yaitu peredaran darah kecil berlangsung dari jantung mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sehingga alurnya serambi kanan menuju bilik kanan, menuju paru-paru, dan serambi kiri. Selanjutnya, organ peredaran darah paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang sangat penting dalam peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam saluran darah, sehingga darah yang diedarkan ke seluruh tubuh sudah tidak mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Dan setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Di dalam paru-paru terdiri atas ribuan tabung yang bercabang. Semakin ke ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil, terdapat kantong udara yang disebut alveolus.
Masing-masing alveolus memiliki jaringan halus yang disebut kapiler yang berfungsi tempat bertukarnya karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya, agar peredaran darah kita sehat, maka kita harus menjaga peredaran darah. Di sini, Pak Arifin akan menjelaskan cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, olahraga rutin. Yang kelima, mengelola stres. Selanjutnya, arti dari pantun. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Selanjutnya, macam-macam pantun berdasarkan siklus kehidupan. Satu, pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan kehidupan anak-anak. Kedua, pantun muda adalah pantun yang berisi tentang masa muda perkenalan. Yang ketiga, pantun tua adalah pantun yang berisi orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Itulah macam-macam pantun berdasarkan usia. Selanjutnya, sedangkan berdasarkan isi pantun dibedakan menjadi 1. Pantun jenaka, 2. Pantun nasihat, 3. Pantun teka-teki, 4. Pantun kiasan. Selanjutnya, pantun jenaka. Kapal berlayar di Laut Jawa, nahkoda menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Maknanya, anak kecil tadinya menangis menjadi tertawa karena melihat kakaknya mengompol. Air menari, sampur melebar, tersenyum ceria, semua terhibur. Berbadan besar, telinganya besar, hidungnya panjang, sukanya menyebur. Maknanya, binatang berbadan besar, telinganya lebar, hidung panjang, suka menyembur adalah gajah. Selanjutnya, pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maknanya, memiliki keinginan yang sangat besar namun sangat mustahil tercapai. Di sini Pak Arifin akan memberikan contoh-contoh pantun nasihat. Yang pertama, pantun nasihat 1. Ingat dongeng batu belah, telur tua sudah menetas. Belajar jangan merasa lelah, ilmu luas tiada batas. Isi kandungan dan amanat pantun yaitu jangan pernah bosan untuk belajar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu sangat luas dan tidak akan pernah selesai untuk dipelajari. Amanat pantun, semangatlah untuk belajar agar banyak mendapatkan ilmu. Sekarang contoh pantun nasihat kedua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citamu kelak tercapai. Isi kandungan dan amanat pantun yaitu anak sekolah itu harus banyak-banyak belajar jika ingin menggapai cita-citanya. Amanat pantun, jika kita sedang bersekolah atau masih sekolah, kita harus memperbanyak belajar agar cita-cita yang kita impikan tercapai. Contoh pantun nasihat yang ketiga. Wahai ananda kuntum pilihan, syara dan sunnah jangan abaikan. Berbuat baik janganlah segan supaya engkau dirahmati Tuhan. Isi kandungan dan amanatnya yaitu agar kita selalu berbuat baik, sebab dengan banyak berbuat baik Tuhan akan merahmati kita. Selanjutnya, jika kita berbuat baik, kita mendapatkan kasih sayang Tuhan. Itu adalah contoh-contoh pantun nasihat. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB.
Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya tentang interaksi sosial adalah hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya macam-macam interaksi sosial antara lain satu interaksi antar individu yang artinya ini interaksi satu orang dengan satu orang yang lainnya seperti guru mengajari muridnya satu, ibunya mengajari anaknya. Yang kedua, interaksi individu dan kelompok, yaitu interaksi satu orang dengan kelompok lainnya. Contohnya, satu orang mengajari kelompok A yang berisi A, B, C, D. Yang ketiga, interaksi antar kelompok, yaitu interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lain atau organisasi satu dengan organisasi lain. Tujuannya interaksi itu ialah ada yang mengarah ke persatuan dan ada yang mengarah perpecahan. Persatuan yaitu kebaikan atau perpecahan itu membuat keributan. Itulah interaksi sosial.